Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmawati Adenisi dengan NIM akhir 086. Saya akan mempresentasikan modul 7. Untuk di modul ini ada apa itu word fact, kemudian bagaimana prosesnya dan kesimpulannya. Pertama ada word to vec. Word to vec adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengubah kata-kata dalam teks menjadi representasi numerik dalam bentuk vektor berdimensi tinggi. Vektor-vektor ini menyimpan informasi semantik, akhirnya artinya kata-kata yang memiliki makna atau konteks yang mirip akan direpresentasikan oleh vektor yang berdekatan di ruang vektor. Word2Vec dikembangkan oleh tim Google dan bekerja berdasarkan prinsip bahwa kata-kata yang sering muncul dalam konteks yang sama cenderung memiliki makna yang serupa atau distributional hypothesis. Word2Vec memiliki dua arsitektur utama, yaitu Continuous Bank of Words atau CBOW dan Skipgram. CBOW memprediksi kata target berdasarkan kata-kata konteks di sekitarnya, sementara Skipgram melakukan konteks hal sebaliknya, yaitu memprediksi kata-kata konteks berdasarkan kata target. Model ini dilatih dari korpus teks besar atau dataset yang besar dan menghasilkan vektor kata yang dapat digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami, seperti pengukuran kemiripan kata, klasifikasi teks, pencarian semantik, dan analisis analogi semantik. Word2Vec ini juga bisa dikatakan sebagai clustering, namun dia unsupervised. Kemudian ada prosesnya. Dalam praktikum, terdapat proses untuk mendownload Genshin dulu. Dan untuk menerapkan Word2Vec pada data yang akan membuat model Word2Vec pralatih dari Google yang bernama Word2Vec Google News 300, yaitu model embedding yang dilatih menggunakan sekitar 100 miliar kata dari korpus berita Google News. Model ini merepresentasikan setiap kata dalam bentuk vektor berdimensi 300 yang dapat digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami seperti pengukuran kesamaan kata, klasifikasi teks, atau clustering. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Setelah model dibuat, kode tersebut menampilkan 10 elemen pertama dari vektor representasi kata komputer. Vektor ini terdiri dari angka desimal yang merepresentasikan posisi kata komputer dalam ruang vektor 300 dimensi. Representasi ini menangkap makna semantik dan hubungan distribusional kata berdasarkan konteks penggunaannya dalam data pelatihan. Misalnya kata komputer, seperti pada gambar di samping, cenderung memiliki vektor yang dekat secara kosinus dengan kata-kata seperti laptop, software, prosesor karena sering muncul di konteks serupa. Kemudian ada metode untuk memilih kata yang paling mirip. Eh, eh, Caranya adalah dengan perintah model most similar komputer top n sama dengan 5 yang digunakan untuk menemukan 5 kata yang paling mirip secara semantik dengan kata komputer berdasarkan kedekatan vektor di ruang embedding. Hasilnya biasanya menampilkan kata-kata yang sering muncul dalam konteks yang sama atau memiliki fungsi serta asosiasi makna yang serupa seperti PC, laptop, software, dan prosesor. Kemudian selanjutnya, untuk mencari kata yang berbeda konteksnya, menggunakan metode model doesn't match yang berisi array tentang breakfast, lunch, dinner, dan juga car. Nah, perintah ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kata yang tidak sesuai atau tidak sekelompok dengan kata-kata lainnya. Dalam hal ini, breakfast, lunch, and dinner merupakan jenis waktu makan, sedangkan car adalah kendaraan. Model dapat mengenali bahwa car secara semantik tidak berada dalam kelompok yang sama dan mengeluarkannya sebagai anomali. Ini memperlihatkan bagaimana word to vec tidak hanya mampu mengukur kedekatan,
atau menjadi salah satu khasnya dari clustering, tapi juga bisa digunakan untuk klasifikasi implisit atau deteksi outlier berdasarkan pola kemunculan dalam konteks yang serupa. Kemudian ada langkah untuk mengetahui model similarity. Langkah di samping, jadi ada dua gambar. Untuk yang pertama, langkah di samping merupakan perhitungan tingkat kesamaan atau similarity antar setiap pasangan kata dalam daftar words yang berisi kata king, queen, man, dan woman. Kesamaan ini dihitung menggunakan cosin similarity atau seperti sebelumnya, persamaan kosinus, yaitu ukuran seberapa dekat arah dua vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Nilainya berkisar antara -1 dan hingga 1, di mana angka 1 mendekati di mana angka mendekati 1 menunjukkan bahwa dua kata sering muncul dalam konteks serupa dan memiliki makna yang dekat secara semantik. Hasilnya akan mencetak nilai-nilai kesamaan untuk kombinasi seperti king, queen, king, man, man, woman, dan seterusnya. Contohnya, misalnya yang king, king, dia sama, jadi dia nilainya 1, king, queen 0,65, dan yang paling kecil, man, king, yaitu nilainya 0,23. Kemudian di gambar kedua yaitu adalah langkah yang akan menampilkan bagaimana word to fact dapat digunakan untuk mengetahui analogi sintaktis dan semantik. Analogi pertama, king kurang man plus woman bertujuan mencari kata yang memiliki hubungan dengan woman sebagaimana king berhubungan dengan man. Dalam praktiknya, hasilnya sering mendekati kata queen dan menunjukkan bahwa model dapat memahami pola relasi jenis kelamin dalam konteks kerajaan. Skor kemiripan yang paling tinggi pada hasil ini menunjukkan bahwa representasi vektor berhasil merepresentasikan hubungan kompleks seperti peran jenis kelamin dalam struktur sosial. Kemudian dalam mencari sintaksis relationship, em, itu menggunakan Paris, France, plus Germany untuk mencoba menemukan padanan kota untuk negara Germany dengan meniru hubungan Paris terhadap France. Hasil yang sering muncul adalah Berlin, yang memang merupakan ibu kota Jerman. Ini menunjukkan bahwa word to fact tidak secara eksplisit bahwa Taufik bisa memahami hubungan geografis dan struktural secara entitas bahkan eh, jika tidak secara eksplisit dijelaskan pada kalimat. Sementara itu, analogi ketiga yaitu walking, walk, and run bersifat sintaktik yaitu menangkap perubahan untuk kata kerja. Model berusaha menemukan bentuk progresif atau plural, plural dari kata run dengan mengikuti pola perubahan dari walk menjadi walking. Dan hasil yang muncul biasanya adalah running, membuktikan bahwa word to fact tidak hanya menangkap makna kata, namun juga memahami transformasi gramatikal yang terjadi dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Kemudian, langkah di samping adalah langkah untuk memberikan kata yang diberikan dari plural dalam bahasa Inggris atau menemukan bentuk jamak dari kata dog. Dengan mengadakan pola perubahan dari car ke cars, dan hasil yang ideal dalam analogi ini biasanya adalah dogs sesuai dengan yang diminta, yang merefleksikan pemahaman model terhadap morfologi dasar bahasa Inggris khususnya penambahan akhiran s untuk menyatakan bentuk jamak. Skor kemiripan pada lima besar akan ditunjukkan seberapa kuat model mengenali pola pluralisasi tersebut dan menerapkannya secara konsisten. Kemudian pada quote selanjutnya adalah penggunaan Principal Component Analysis PCA atau PCA untuk mereduksi representasi vektor dari 300 dimensi menjadi hanya dua, agar dapat divisualisasikan dalam grafik dua dimensi. Kata-kata yang divisualkan adalah king, queen, man, dan woman, yang dipilih karena masing-masing memiliki keterkaitan semantik dan hubungan jenis kelamin atau peran sosial yang khas. PCA membantu menyederhanakan kompleksitas data vektor agar pola hubungan antar kata dapat dilihat secara visual. Grafik hasil PCA biasanya menunjukkan bahwa pasangan kata seperti king dan queen terletak berdekatan. Begitu juga man dan woman.
mencerminkan kebinekaan semantik. Lebih dari itu, garis vektor dari man ke woman seringkali sejajar dengan vektor king dan queen untuk menunjukkan bahwa hubungan jenis kelamin pada kedua pasangan itu konsisten di ruang vektor. Kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan adalah saya mempelajari bagaimana menggunakan word to vec. Word to vec digunakan untuk merepresentasikan kata-kata dalam bentuk vektor berdimensi tinggi yang bermakna secara semantik. Word to vec bekerja dengan mempelajari konteks kata berdasarkan kemunculannya dalam kalimat, sehingga kata-kata yang sering muncul dalam konteks serupa akan memiliki representasi vektor yang berdekatan. Dalam proses ini, dipelajari tahapan praproses data teks seperti case folding, penghapusan karakter non-huruf, serta tokenisasi kalimat dan kata sebagai input untuk pelatihan model. Setelah model fact dilatih, kemudian dipahami cara menggunakan fungsi-fungsi penting seperti mau similar untuk mencari kata yang paling mirip, doesn't match untuk yang tidak mirip dalam suatu kelompok, dan similarity untuk mengukur tingkat kesamaan antar kata. Terakhir, untuk visualisasi hasil embedding menggunakan PCA untuk melihat keterkaitan antar kata dalam bentuk grafik dua dimensi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kerja word to vec dan aplikasinya dalam menganalisis makna kata berdasarkan konteks penggunaan dalam teks. Eh, Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.